Pemirsa, ratusan pemudik motor dini hari tadi berusaha menjebol jalur penyekatan di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya warga sekitar mendukung aksi para pemudik untuk pulang kampung. Inilah suasana di Jalan Urip Sumoharjo, Kedung Waringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dini hari tadi, petugas sempat kewalahan dengan ulah para pemudik yang berusaha menjebol barikade petugas. Sejumlah pemudik yang berhasil lolos disambut sorak-sorai warga. Sempat terjadi kericuhan antara petugas dengan warga yang dianggap sebagai provokator. Banyak warga yang membantu para pemudik agar lolos pulang kampung. Alasannya karena kasihan. Udah. Biar sampai tujuan, kasihan Pak. Pengen pulang, kumpul sama keluarga loh. Alasannya kenapa Bu ngedukung orang mudik? Ya lihat orang-orang kasihan, sama aja. Biasanya suka nyalis tahun kemarin nggak boleh, sekarang nggak boleh. Kapan lagi pulang? Terus ini sekarang. Pemirsa, para pemudik yang terjaring di Posko Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat malam tadi menjalani rapid test antigen. Mereka yang negatif COVID-19 diberi surat dan melanjutkan perjalanan. Para pemudik yang terjaring dan tidak memiliki surat keterangan saat memasuki wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat diwajibkan menjalani rapid test antigen yang disediakan petugas di pos penyekatan Tanjung Pura. Rapid test antigen untuk memastikan para pemudik aman dari virus corona. Bagi pemudik yang hasilnya negatif diberikan surat dan bisa melanjutkan perjalanan. Hingga malam tadi sebanyak 70 pemudik hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Jadi kalau dari polisi, kalau memang pemudik tidak mempunyai rapid test, hasil pemeriksaan rapid test, kita periksa di sini. Hingga hari keempat arus mudik kendaraan menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera mengalami penurunan yang signifikan. Pada hari keempat sebanyak 104.000 kendaraan telah diputar balik. Di gerbang tol Kali Kangkung, suasana arus kendaraan malam tadi terpantau lengang meski beberapa kendaraan melintas menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kendaraan yang melintas tetap menjalani pemeriksaan petugas mulai dari kelengkapan kendaraan hingga surat bebas COVID. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono yang meninjau pos penyekatan di gerbang tol Kali Kangkung mengaku arus kendaraan menuju wilayah Jawa mengalami penurunan hingga 60%. Penurunan arus kendaraan sebesar 70% juga terjadi di arus kendaraan menuju Jawa Barat. Pada hari keempat, kendaraan yang telah diputar balik sebanyak 23.000 kendaraan. Meski demikian, arus kendaraan di berbagai lokasi masih didominasi angkutan barang. Situasi selama 4 hari ini dapat terkelola dengan baik dan maksimal. Ini berkat kerjasama semua instansi terkait dan dinamika operasional di lapangan. Fluktuasi bisa kita kelola secara sinergis, berkesinambungan tentunya. Ini juga berharap kesadaran kepatuhan masyarakat yang cukup tinggi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebanyak 16 pemudik asal Tangerang diamankan petugas saat terjaring dalam operasi penyekatan di Grobogan, Jawa Tengah. Petugas menemukan seorang ibu hamil bersama sepeda motor dan sejumlah barang yang diangkut ke dalam truk. Sebuah truk berpengangkut belasan orang terdiri dari wanita dan anak-anak terjaring dalam razia operasi penyekatan di Jalan Semarang, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Saat diperiksa, petugas juga mendapati belasan penumpang beserta 4 sepeda motor dan sejumlah barang yang ada di dalam truk. Kepada petugas, pemudik mengaku hendak mudik dari Tangerang menuju Grobogan, Jawa Tengah. Kami menemukan satu truk yang ngangkut barang, namun setelah tadi kami cek, rupanya berisi 16 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Kami identifikasi dulu dari drivernya, dari sopirnya, kemudian dari penumpang.
Dan dari muatan-muatan memang indikasi memang dari Tangerang yang tujuan ada yang ke Blora dan ada tujuan yang ke wilayah Kabupaten Grobogan. Oleh petugas, seluruh penumpang truk didata dan menjalani rapid test antigen di lokasi penyekatan. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, ke-16 pemudik ini diminta untuk kembali ke wilayah masing-masing. Untuk sementara, polisi terpaksa menahan kendaraan truk selama 14 hari ke depan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemudik mudik Lebaran terjaring razia yang digelar jajaran. Aktivitas mudik warga beragam sosialisasi dilakukan petugas. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintasi wilayah Asahan terjaring dalam razia penyekatan yang digelar jajaran Polres Asahan, Sumatera Utara. Hingga hari kelima tercatat terdapat 156 kendaraan dengan jumlah 950 orang yang terjaring dalam penyekatan. Para pemudik yang telah terjaring razia terpaksa diputar balikan karena tidak memiliki persyaratan perjalanan sesuai yang ditentukan seperti keterangan bebas COVID. Baik, jadi sejauh ini di hari kelima operasi ketupat ini ada sekitar 156 mobil, ya baik roda 4 maupun roda 6, itu sekitar 950-an orang yang sudah kita putar balik dengan catatan yang kita putar balik dan yang lain mau mudik dan tidak bisa menunjukkan dokumen surat keterangan. Untuk mendukung sosialisasi pencegahan COVID, pembagian masker dibagikan kepada sejumlah pengendara. Selain itu, sebagai upaya membantu pemerintah terkait larangan mudik, warganet di Asahan membuat meme menarik yang disebarkan di jejaring sosial. Penyekatan mudik Lebaran oleh jajaran Polres Asahan ini akan berlangsung hingga 17 Mei 2021. Dari Asahan, Sumatera Utara, Odil Amri, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan diputar balik di Jalan Padalarang, Bandung Barat karena diduga akan mudik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung turun ke titik tersebut untuk mengimbau pengendara agar tidak mudik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turun ke titik penyekatan di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat di hari kelima larangan mudik. Didampingi Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi, RK mengimbau langsung pengendara untuk tidak mudik Lebaran. Puluhan mobil dan motor juga dipaksa memutar balik karena curiga akan mudik ke arah Tasikmalaya, Garut, dan Jawa Tengah. Menurut RK, mayoritas warga Jawa Barat tidak mudik Lebaran tahun ini. Namun masih ada 7% warga yang ingin mudik dengan modus berombongan, melalui jalan tikus maupun memanfaatkan kelengahan petugas. Fenomena pelarangan mudik ini memang hal yang baru sehingga butuh semangat dan improvisasi penegakan aturan yang lebih baik, kira-kira begitu. Yang pertama, sesuai arahan Kapolri, kita melakukan terus proses edukasi di lapangan secara persuasif. Mungkin saya titip hadirkan lagi baliho-baliho atau spanduk di wilayah-wilayah yang ramai rute perjalanan mudik untuk melakukan edukasi bahwa pelarangan mudik ini semata-mata karena keselamatan jiwa yang sedang kita perjuangkan. Penyebaran COVID-19 saat mudik bukan hanya isapan jempol belaka. Hasil tes acak oleh pemerintah terhadap lebih dari 6.700 pemudik, 4.000 lebih diantaranya positif COVID-19. Padahal menurut survei Kemenhub, sekitar 18 juta orang akan tetap mudik meski telah dilarang pemerintah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima panik saat dirazia di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya.